Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irma Amalia dari SMPN 1 Solokan Jeruk, Subrayon 07. Di sini saya akan mereview sebuah buku biografi tentang pahlawan Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang ditulis oleh B.A. Soleh dan diterbitkan oleh CV Citra Praya pada tahun 2007. Alasan saya ingin membaca buku ini karena saya terinspirasi dari sosok pahlawan wanita yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, dan saya mengidolakan Raden Ajeng Kartini. Isi dari buku ini menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Desa Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan Bupati Jepara, dan ibunya yang bernama Ngasirah, putri dari pasangan Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirno yang berasal dari Selat Awur, Kabupaten Jepara. Raden Ajeng Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Raden Ajeng Kartini memperoleh pendidikan untuk meneruskan darah bangsawan dari ayahnya. Ia disekolahkan di ELS atau Europe Lake School hingga usia 12 tahun. Di masa itu ada kebiasaan yang turun-temurun dilakukan, seperti anak perempuan yang sudah berusia 12 tahun harus diam di rumah untuk dipingit. Selama dipingit, keinginan belajar Raden Ajeng Kartini tidak serta-merta surut. Kemampuan bahasa Belanda yang dimilikinya digunakan untuk membaca buku, bahkan mengirim surat kepada teman-temannya yang di Belanda, seperti temannya yaitu Rosa Abendanon. Dari komunikasinya timbullah ketertarikan seperti pemikiran maju perempuan di Eropa. Kemudian Kartini merealisasikan cita-citanya dengan mendirikan sekolah khusus wanita di Indonesia di tanah kelahirannya, Jepara. Di sekolah itu mereka mendapatkan pelajaran memasak, menjahit, dan menyulam. Hingga pada tanggal 8 November tahun 1903, Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang bernama KRM Adipato Aryo Singgih Jojowa Diningrat. Beruntung suaminya itu mau mendukung gagasan Kartini untuk membangun perempuan-perempuan di Indonesia. Kartini mendapatkan kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita di pintu gerbang kompleks Kabupaten Rembang. Dengan mendirikan sekolah itu, Kartini berhasil melahirkan perempuan-perempuan hebat dan cerdas. Usai perkawinannya tidak begitu lama. Beberapa bulan setelah mereka menikah, Kartini hamil, dan dalam masa kehamilan itu kesehatannya terus menurun. Setelah ia melahirkan putra pertamanya yang bernama Raden Mas Saselit, kemudian ia terus kesehatannya menurun hingga jatuh sakit. Pada tanggal 17 September tahun 1904, Kartini meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Setelah Raden Ajeng Kartini meninggal dunia, surat-surat yang ditulis oleh Kartini dikumpulkan oleh Tuan Abendanon. Surat-surat itu berisi tentang
pendidikan perempuan di Indonesia dan tentang masalah lain yang tercantum dalam buku yang berjudul Door Destroys Light atau Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1964 nomor 106, Soekarno menyatakan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional, dan Soekarno juga menetapkan hari kelahiran Kartini sebagai Hari Pahlawan Kartini sampai sekarang. Nah, itu tadi cerita dari sosok Raden Ajeng Kartini. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut atau dari sosok perempuan pahlawan Raden Ajeng Kartini? Hikmahnya adalah selalu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi dan selalu bersemangat dalam belajar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, saya rekomen buku ini karena saya mendapat pelajaran yang banyak sekali dari sosok Raden Ajeng Kartini dan untuk menjadikan motivasi kita sebagai perempuan-perempuan di Indonesia. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.